Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar 2 kami dengan judul Aplikasi Penjualan Toko Storytime Factory Outlet. Kami beranggotakan 4 orang, yang pertama ada Franky Koiriana, kedua ada Muhammad Bambang Sucipto, ketiga Luri Putri Aprilia, dan keempat saya sendiri, Sinta Rosma. Yang pertama adalah proses bisnis. Nah, jadi proses bisnis ini adalah serangkaian rantai atau struktur kegiatan yang menggambarkan proses dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Nah, proses ini terbagi menjadi 3 model. Yang pertama ada manajemen proses, yang memiliki peran sebagai sistem yang mengoperasikan manajemen umum seperti tata kelola perusahaan. Yang kedua, operasional proses, memiliki peran sebagai nilai utama dari setiap proses operasional yang dijalankan setelah merujuk ke nilai-nilai yang dituju. Dan yang ketiga, supporting process, memiliki peran sebagai elemen pendukung yang berfungsi untuk menyokong proses utama yang dijalankan. Selanjutnya ada teknik-teknik BPMN, atau biasa disebut dengan proses bisnis narasi pemodelan. Ini merupakan proses implementasi grafis menggunakan alat-alat standar. Pertama ada diagram UML, ini adalah pemodelan dengan cara visualisasi sebagai spesifikasinya. Kedua ada teknik flowchart, adalah tipe diagram dengan beberapa simbol sebagai media pencipta diagram alur. Lalu selanjutnya ada data flow diagram, ini adalah proses menunjukkan bagaimana proses ini menghubungkan bersama-sama melalui data dan bagaimana proses berhubungan dengan pengguna lain. Selanjutnya ada diagram aktivitas peran. Ini adalah peran yang notasi abstrak, perilaku menggambarkan perilaku yang diinginkan dalam organisasi. Selanjutnya ada diagram interaksi peran. Ini adalah proses yang terhubung dalam jenis matriks secara vertikal. Selanjutnya ada grafik Gantt, adalah pemodelan dengan teknik matriks yang berisi daftar pada sumbu vertikal semua tugas atau kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu proses. Yang terakhir ada teknik workflow. Ini adalah pemodelan aliran tugas antara aplikasi komputer atau orang dalam suatu organisasi. Proses pembangunan alur kerja menggunakan model alur kerja untuk menangkap informasi yang relevan dari proses. Proses ini terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan informasi, proses bisnis modeling, aliran kerja modeling, implementasi, dan verifikasi dan eksekusi. Selanjutnya, pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis Storytime Factory Outlet merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam barang, khususnya di bidang pakaian yang saat ini masih melakukan penjualan secara manual. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dalam hal pelayanan Storytime Factory Outlet memiliki satu bagian yang khusus dalam menangani konsumen. Bagian tersebut adalah bagian penjualan atau kasir. Namun, sistem kerja di bagian ini masih menggunakan cara berupa dokumen sederhana sehingga menghambat kelancaran pelayanan terhadap konsumen. Tujuan dalam laporan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi penjualan menggunakan metode pengembangan sistem spiral, serta untuk pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan software atau tools yang digunakan adalah NetBeans ID 721 dan MySQL sebagai basis datanya. Proses pengolahan data sistem penjualan dan pembelian pada Storytime Factory Outlet dapat dikatakan masih kurang efektif dan efisien karena pencatatan transaksi masih belum terkomputerisasi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu rekayasa perangkat lunak, aplikasi penjualan yang dapat menangani masalah pengolahan data, perhitungan, pencatatan, penjualan, dan pelaporan yang lebih akurat, cepat, dan tepat yang sesuai dengan keadaan sarana komputer pada Storytime Factory Outlet dengan view metadata, citation, dan similar paper at core AC UK, bought to you by core, provide by document repository 2 harapan,
dapat memecahkan permasalahan yang ada. Dengan adanya program aplikasi yang baik, diharapkan kinerja sistem yang semakin tinggi. Selanjutnya ada WBS atau Work Breakdown Structure. Definisi WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan pemecahan setiap proses pekerjaan menjadi lebih detail agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek, memiliki kontrak, daftar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian yang mengikuti pola struktur hierarki, tentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci, yang disebut sebagai work breakdown structure. Selanjutnya ada prinsip WBS, yaitu prinsip WBS adalah pemecahan atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil atau sub kegiatan, dan alasan perlunya WBS adalah satu, pengembangan WBS di awal project life cycle memungkinkan diperolehnya pengertian cakupan proyek yang jelas, dan proses pengembangan WBS ini membantu semua anggota untuk mengerti tentang proyek selama tahap awal. Yang kedua, WBS dapat membantu pengawasan dan peramalan biaya, jadwal, dan informasi mengenai produktivitas yang meyakinkan anggota manajemen proyek sebagai dasar untuk membuat perundingan. Selanjutnya ada manfaat dari WBS. WBS memiliki peran penting dalam perencanaan proyek. WBS berfungsi untuk menuliskan tahapan-tahapan proyek secara mendetail. Beberapa manfaat WBS diantaranya yaitu yang pertama, mengurangi kompleksitas. Yang kedua ada fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Yang ketiga ada estimasi biaya. Yang keempat ada penyusunan anggaran. Yang kelima ada perencanaan manajemen risiko. Yang keenam ada identifikasi aktivitas. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada struktur WBS. Struktur dalam WBS mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas lain. Ada 4 macam bentuk dasar dari WBS yang biasa digunakan. Yang pertama ada hierarki, kedua ada linear, yang ketiga ada non-linear, kemudian yang keempat itu ada campuran. Hierarki, struktur navigasi hierarki sering disebut struktur navigasi bercabang, yaitu merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data atau gambaran pada layer dengan kriteria tertentu. Yang kedua itu ada linear. Struktur navigasi linear merupakan struktur yang mempunyai satu rangkaian cerita berurutan. Struktur ini menampilkan satu demi satu tampilan layer secara berurutan menurut aturannya. Kemudian non-linear. Struktur navigasi non-linear tidak terurut merupakan pembangunan dari struktur navigasi linear. Hanya saja pada struktur ini diperkenankan untuk membuat percabangan. Percabangan pada struktur non-linear berbeda dengan percabangan pada struktur hierarki. Pada struktur ini, kedudukan semua page itu sama, sehingga tidak dikenal adanya master atau slave page. Yang keempat ada campuran atau composite. Struktur navigasi campuran atau composite merupakan gabungan dari struktur sebelumnya dan disebut juga struktur navigasi bebas. Maksudnya adalah jika suatu tampilan membutuhkan percabangan, maka dibuat percabangan. Struktur ini paling banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi multimedia. Oke, di sini ada gambar untuk pemodelan WBS. Untuk level 1 itu ada aplikasi penjualan toko story. Di level 2-nya itu ada planning, implementation, deployment, dan juga ada marketing. Nah, untuk level 3 dari planning
itu yang 1.1 terdapat memecahkan gambaran awal, menentukan gambaran awal. Yang kedua ada penentuan hosting. Nah, maksud dari menentukan gambaran awal itu, di sini kita membuat cetak biru dari project awal yang akan diimplementasi di step selanjutnya. Dan yang poin kedua itu maksud dari penentuan hosting itu kita mencari hosting yang tepat untuk project yang akan kita jalankan. Yang kedua ada implementasi. Yang pertama itu ada analisis, kedua ada desain, yang ketiga itu ada kode. Nah, poin keempat atau level keempat dari desain itu ada pengembangan UI, terus kemudian ada pengembangan UX, dan kemudian ada poin keempat dari kode itu ada pemilihan bahasa pemrograman. Nah, untuk pengembangan UI itu pastinya kita mengembangkan bagaimana caranya supaya user itu dapat dengan mudah menggunakan software atau aplikasi yang kita buat. Nah, sedangkan untuk pemilihan bahasa, kita memilih bahasa mana yang lebih mudah atau lebih ringan untuk digunakan ke dalam proyek yang kita buat atau kita jalankan. Nah, kemudian ada deployment. Level ketiga dari deployment itu ada platform deployment. Nah, dari level 3 tersebut akan muncul level keempat, yaitu Android dan iOS. Nah, maksud dari platform deployment itu kita akan mengupload atau mengunggah software atau aplikasi yang kita munculkan atau kita buat ke App Store ataupun ke Play Store dengan basis Android atau iOS. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada marketing. Nah, maksud dari marketing itu kita akan mempromosikan software atau aplikasi yang kita buat supaya user-user dapat lebih mudah mengetahui bahwasanya ada software atau aplikasi yang kita buat. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya Gantt chart. Pertama, definisi Gantt chart. Gantt chart adalah sejenis grafik batang atau bar chart yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya. Seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Orang atau departemen yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dalam proyek yang baru ditulis dalam Gantt chart. Beberapa sebutan lain untuk Gantt chart diantaranya adalah Niche chart, Project bar chart, dan juga Activity chart. Gantt chart merupakan salah satu alat yang bermanfaat dalam merencanakan, penjadwalan, dan memantau kegiatan suatu proyek. Mengkomunikasikan kegiatan yang harus dilaksanakan dan juga status pelaksanaannya. Dalam Gantt chart juga dapat dilihat urutan kegiatan ataupun tugas yang harus dilakukan berdasarkan prioritas waktu yang ditentukan. Gantt chart merupakan grafis sederhana. Cara membuatnya juga mudah. Kemudian manfaat Gantt chart. Manfaat Gantt chart bagian mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat dijalankan secara paralel dan tugas-tugas yang tidak dapat dimulai atau diselesaikan sampai yang lain selesai. Ini dapat membantu mendeteksi potensi kemacetan dan mengidentifikasi tugas-tugas yang mungkin telah dikeluarkan dari garis waktu proyek. Bagian tersebut menggambarkan hal-hal seperti waktu selek tugas atau waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya tidak menunda proyek. Kegiatan non-kritis yang mungkin tertunda dan kegiatan kritis yang dilakukan pelaksanaan tepat waktu. Bagian grant dapat digunakan dalam mengelola proyek dari semua ukuran dan jenis. Ini mungkin termasuk membangun infrastruktur seperti bendungan, jembatan, dan jalan raya. Mereka juga dapat mencakup pengembangan perangkat, lunak, dan teknologi lainnya. Alat manajemen proyek seperti Microsoft Visio, Project, SharePoint, dan Excel, atau perangkat lunak khusus seperti Gantt atau
software dapat membantu dalam mendesain bagian Gantt chart. Nah, kemudian ini adalah contoh Gantt chart dari aplikasi kami. Planning di tahun 2022. Pertama, planning di Januari dan Februari. Yang kedua, implementation di bulan Maret, April, dan Mei. Yang ketiga, development di bulan Juni, Juli, pertengahan Mei, dan Juni dan Juli. Yang marketing di bulan Agustus dan September. Ya, sekian dari kelompok saya, dari kelompok 9. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.